Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realita, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Baik, topik hari ini kita akan membahas perihal aspek kebahasaan pembentuk teks. Nah, kita pahami bahwa teks digunakan sebagai media dalam transaksi pesan. Nah, tanpa teks, transaksi pesan tidak mungkin dapat terlaksana. Sehingga diperlukan wujud medianya. Kita pahami bahwa wujud dari segala sesuatu di dunia dapat dipahami, dapat dimaknai, serta digunakan berdasarkan pemahaman terhadap aspek, unsur, maupun komponen-komponen dalam satu pola atau dalam satu struktur pewujudnya. Jadi kita bisa memahami sebuah wujud apabila kita mengetahui unsur-unsur, mengetahui pola hubungan, dan bagaimana unsur-unsur tadi membentuk suatu pola sehingga menghasilkan sebuah wujud. Kemudian aspek, unsur maupun komponen dalam suatu pola atau suatu struktur dapat dipahami, dimaknai, digunakan melalui rangkaian kegiatan, analisis, evaluasi, dan sintesis. Kemudian naskah atau teks tadi kita pahami sebagai wujud bahasa dalam suatu konteks komunikasi memiliki unsur-unsur baik intrinsik maupun ekstrinsik sehingga teks dapat dipahami, dimaknai, dan digunakan. Itulah 3 asumsi kita untuk memahami perihal aspek kebahasaan dalam teks. Nah, sekarang kita lihat komponen atau unsur dalam teks. Tadi di awal kita sebutkan bahwa teks sebagai pewujud pesan melalui bahasa. Bagaimana dia diwujudkan teks melalui bahasa itu? Kita bisa analisis berdasarkan unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Oke, jadi teks sebagai pewujud pesan melalui media bahasa, kita bisa pahami, bisa kita ketahui melalui pemahaman terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan pesan itu tidak selalu disampaikan atau diwujudkan melalui bahasa. Ada media lain. Misalkan warna, juga itu bisa memberikan pesan. Bentuk juga bisa memberikan. Atau media lain seperti media coretan akan melahirkan lukisan. Itu juga memberikan pesan. Atau media titinada maka menjadi sebuah lagu. Itu juga pesan medianya menggunakan titinada atau lagu. Juga bisa menggunakan gerak. Akhirnya menjadi seni tari. Nah, ini yang kita fokus di sini ingin melihat peran bahasa
ketika dia digunakan sebagai pembentuk teks dan difungsikan dalam transaksi pesan. Diwujudkan oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang ada di dalam unsur intrinsik? Antara lain adanya tujuan, adanya maksud, adanya partisipan, kemudian konteks, serta gender. Paling utama tentu harus ada topik yang menjadi bahasan dalam unsur intrinsik itu. Jadi pertama harus ada topik kalau begitu. Kemudian ada maksud, yaitu latar belakang, penyebab. Kemudian ada tujuan, akibat, atau target, atau batas akhir. Kemudian adanya partisipan. Kemudian adanya konteks, aktivitas, ruang dan waktunya. Kemudian ada genre-nya, jenis teksnya. Selanjutnya, unsur ekstrinsiknya kita lihat ada lambang bahasa, ada kosakata, ada diksi, ada kalimat, bahkan paragraf, dan wacana. Semua itu ketika berbahasa Indonesia, kita harus menyesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi PUB atau kita sebut sebagai pedoman umum bahasa Indonesia itu, dia akan menjadi landas tumpu kepada pembentuk teks baik intrinsik maupun ekstrinsik. Maka akan terbentuklah sebuah teks dan difungsikan sebagai media transaksi pesan. Nah, selanjutnya kita lihat teks berdasarkan isi, sifat isi dari teks itu, atau karakteristik isi dari teks. Kita bisa melihat 3 jenis: non-fiksi, fiksi, dan sastra. Jadi kalau kita lihat sifat dari isi teks yang ditransaksikan itu ada non-fiksi, yaitu pesan berisikan suatu realita, sesuatu hal nyata, dan dapat kita buktikan secara metodologis, secara faktual, secara data. Maka kita masuk kepada jenis teks dengan pesan non-fiksi. Nah, di luar itu ada juga teks fiksi. Nah, fiksi itu pesan, namun tidak bisa dibuktikan seperti hanya non-fiksi. Nah, tapi di dalam pesan yang masuk kategori fiksi itu berisikan sebuah imajinasi. Nah, berbeda kan? Kalau non-fiksi itu harus yang nyata, yang realita, yang dapat dibuktikan berdasarkan data, fakta, metodologis, atau parameter atau standar tertentu. Sedangkan fiksi itu bersifat atau berisikan imajinasi. Nah, ada 2 jenis imajinasi itu. Ada yang fantasi dan ada yang fiktif. Nah, kalau fiktif itu sebuah gambaran nyata tapi dibohongkan, dianggap tidak ada di dunia nyata. Contoh, ketika Anda nonton film, nonton sinetron, nah selalu ada tulisan tokoh dan peristiwa hanyalah sebuah fiksi. Artinya walaupun peristiwanya benar dalam sinetron, dalam film itu, maka itu tidak dianggap benar, difiksikan. Nah, yang satu lagi, imajinasi bersifat fantasi. Nah, itu ya, fantasi kebalikan dari imajinasi fiktif atau fiksi. Yang tidak ada di dunia nyata itu dihadirkan. Seolah-olah hadir di lingkungan kita. Nah, contoh.
Siapa sih ayahnya Doraemon? Oke. Siapa sih ibunya Upin Ipin? Nah, itulah Doraemon, Upin Ipin atau jenis-jenis film kartun, tokoh-tokohnya itu sebetulnya tidak ada di dunia kita. Nah, jika seperti itu, pesan yang disampaikannya itu masuk kategori fantasi. Nah, berikutnya pesan masuk kategori sastra. Nah, baik fiksi maupun non-fiksi, jika itu dimasukkan pada sifat sastra atau jenis sastra, itu pesan diolah dengan menggunakan aspek bahasa bersifat seni. Jadi sastra itu sebagai jenis transaksi pesan atau jenis bentuk pesan berdasarkan sifat penggunaan seni bahasanya. Oke, jadi isinya kita bedakan 3. Non-fiksi, fiksi, dan sastra. Nah, sekarang berdasarkan fungsi struktur teks. Nah, jadi beda lagi. Kita lihat tadi ada aspek bahasa. Sekarang kita lihat kepada fungsi teks dari kajian strukturnya. Oke, kita sudah sering mendengar ada jenis teks deskripsi, narasi, persuasi, prosedural, dan argumentasi. Ya, minimal kita bisa mengenal ada 5 jenis teks berdasarkan struktur. Nanti kita bisa lihat apa perbedaan teks deskripsi, narasi, persuasi, prosedur, atau argumentasi. Deskripsi itu sebuah teks. Nah, namun dia tidak bisa menjelaskan tentang mengapa. Itu ciri deskripsi. Dia hanya mendeskripsikan. Dia tidak bisa menjawab mengapa. Sebab kalau teks untuk menjawab mengapa, itu berada pada teks terakhir jenis argumentasi. Jenis argumentasi itu di dalam teksnya itu akan menjawab pertanyaan mengapa. Oke. Nah ya, berbeda lagi dengan teks prosedural atau prosedur. Kalau prosedur itu menggambarkan how, bagaimana. Maka dia jawabannya akan berisikan langkah-langkah atau cara. Berbeda dengan persuasi. Persuasi itu bagaimana membujuk, menstimulus, merangsang orang agar dia mau mengikuti pesan di dalam teks itu. Adapun narasi adalah teks digunakan untuk melaporkan, menarasikan, mencerita. Beda dengan deskripsi. Nah, selanjutnya kita lihat sumber teks. Sumber teks ada 3. Oke, sumbernya dari mana? Yaitu ada 3. Teks dari bersumberkan skemata, teks bersumberkan modus otoritas, dan teks bersumberkan research. Jadi dengan 3 sumber tadi, teks akan digunakan untuk mengomunikasikan kandungan sumber-sumber apakah skemata, modus otoritas, maupun research. Nah, terakhir kita lihat bagaimana prosedur atau langkah-langkah membentuk teks. Nah, kita bisa melihat teks dapat diwujudkan dibentuk melalui rangkaian kegiatan, melalui tahap-tahap, dengan mempertimbangkan adanya tujuan teks. Jadi nanti ada tahap, ada kegiatan, namun sebelum itu kita harus pertimbangkan dulu tujuan pembuatan teks. Nah, di sini minimal ada 3 tujuan untuk membuat teks. Pertama, teks pasti digunakan untuk peningkatan pengetahuan, pembentuk sikap, maupun pengembang keterampilan. Ya, saya hanya melihat dari 3 sudut pandang ini. Nah, tadi saya sebutkan prosedurnya bagaimana, langkahnya. Jadi membuat teks itu tidak ujug-ujug jadi. Ya.
Minimal ada tahapan atau langkah-langkah atau kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama, pilih topik sesuai dengan tema teks. Ya, topik yaitu gagasan utamanya apa. Selanjutnya tentukan maksud, tujuan, dan partisipan. Ya, tujuan, maksud, partisipan. Oke, kita tahu bahwa maksud itu sebagai latar belakang, penyebab, atau alasan. Atau sedangkan tujuan itu sebagai akibat, batas akhir, atau target. Partisipan adalah siapa dilibatkan di dalam peristiwa teks itu. Selanjutnya, rumuskan pola sesuai dengan genre teks. Artinya kita membuat kerangka dulu, mau dibagaimanakan. Tadi topik, maksud, tujuan, kita susun sebagai dalam sebuah kerangka. Kemudian selanjutnya, baru kita gunakan aspek kebahasaannya. Kerangka tadi kita tuangkan menggunakan lambang, menggunakan kosakata, diksi, kalimat, paragraf, dan sesuai dengan konteksnya. Jadi minimal ada 4 tahapan untuk bisa melaksanakan sebuah pembentukan teks. Oke, jadi sebagai pengguna bahasa, Anda harus memahami bahwa teks sebagai media untuk transaksi pesan, teks diwujudkan melalui adanya aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan bisa kita amati dari aspek unsur intrinsik, ekstrinsiknya. Kemudian kita nanti lihat juga berdasarkan sumber pesannya, berdasarkan jenis teksnya, dan terakhir kita melaksanakan pembuatan teks sesuai dengan prosedur yang diawali dengan menentukan topik, menentukan maksud, tujuan, menentukan genre, dan membuat kerangka, dan terakhir gunakanlah aspek kebahasaan untuk membentuk teks. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan lebih memahami kegunaan aspek bahasa dalam membentuk teks, apakah deskripsi, narasi, persuasi, prosedur, maupun argumentatif. Demikian sajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.